Bismillahirrahmanirrahim. Min alamati timadi alal amal nuqsanur roja'i inda wujudiz zalam. Bahasanya memang sangat indah. Min alamati timadi alal amal. Min alamatil timadi. Iku setengah sangking tandane tetanggenan. Tetanggenan kuwi apa? Ngandelake, menjagakan apa? Soalnya menjagakan, mengandalkan. Alal amali yang atasnya amal. Jadi orang tanda orang yang mengandalkan amalnya untuk meraih cita-citanya, baik cita-cita dunia atau cita-cita akhirat, ya, seperti masuk surga atau diberi apalah di dunia, diberi rumah atau apa. Nah, ini ada orang ay amalil jawari, tegese amal anggota badan, ya amal dohir lah, amal dohir. Minas solati, contohnya setengah sangking sholat, ya ora sholat toh, ya, poso, zakat, sodakoh, haji sisan. Waat kari lan dikir, beberapa lan piro-piro dikir, wah wiridan was macam-macam wiridan. La ilaha illallah subhanallah alhamdulillah, mah macam-macam, banyak. Wa ghairiha lan lian-lian, ya termasuk ngaji barang itu. Ngaji barang itu termasuk, itu termasuk amalil jawari. Ya. Orang mengenal. Wal mu'tamadu utawi tetanggenan utawi ngandelke ngono mau ala dalika ing atase amalil jawarih, ya salat dan sebagainya, ya zikir dan sebagainya tadi yang disebutkan di depan. Iku al obadu kanggone wong kang padha ibadah, obat orang yang banyak beribadah. Wal muriduna lan pira-pira wong kang ngarepake usul marang Gusti Allah. Murid di sini bukan berarti siswa saja, tapi siapapun yang menghendaki usul kepada Allah. Murid di sini maksudnya lebih mirip, lebih gambarannya seperti murid thariqah. Murid itu dalam bahasa Indonesia kan sudah masuk dalam bahasa Indonesia gitu. Nah, sebenarnya pasangannya itu mursyid, murid, cuma muridnya masuk bahasa Indonesia, mursyidnya tidak masuk. Nah, sebenarnya pasangannya dari murid itu adalah mursyid. Fal awaluna utawi wong-wong kang pertama, artinya mubat itu kalau terjemahannya memang orang-orang yang ahli ibadah, tapi ini kan pengklasifikasian. Jadi kelompok pertama disebut mubat, kelompok kedua disebut murid, nanti kelompok ketiga disebut arifin. Nah, kelompok pertama dan kelompok kedua inilah yang disebut orang yang iktimad, yang tetanggenan, yang ngandalke alal amal. Ini dua kelompok ini dari tiga kelompok yang ada yang sesuai pembagian Syai'atailah. Iku yak tamiduna pada tetanggenan sapa al awalun mubat tadi alaiha ing atase amal jawari tadi fi duhulil jannati ing dalem mlebu swarga wa tana'umi lan ing dalem seneng-seneng. Wah, mlebu swarga, orang itu kalau laki-laki biasanya mlebu swarga itu bayangan pertama bidadari. Saya nggak tahu kalau perempuan itu masuk surga ya di bayangan pertama apa. Wah, bidadari, makannya banyak, wah semua tersedia. Pokoknya berbagai kenikmatan, ingin menikmati semua kenikmatan yang ada di masuk surga, di dalam surga. Fiha ing dalam surga, fiha ing dalam jannah. Wan naja fiduhuli wan najati lan selamat min adabillahi sanging adabe Gusti Allah Ta'ala. Jadi dia mengandalkan aku mlebu swarga iki engko ya krana ngamalku. Aku sholat mempeng, sholat itu nanti kalau apa namanya
melakukan sholat ini, wah pahalanya sekian. Amal yang dihisap pertama adalah sholat. Nanti kalau sholatnya beres, wah langsung surga. Jadi dia masuk surga itu yakin karena melakukan amal jawarih tadi, sholat. Dia tidak dimasukkan neraka juga karena dia tidak melakukan hal-hal yang maksiat. Dia tidak melakukan hal-hal yang negatif, yang menurut saja, sehingga dia bisa selamat dari neraka ya karena amal baiknya dan menghindari amal buruk. Jadi dia sangat mengandalkan amalannya. Nah ini yang memang membedakan ya antara tasawuf dengan fikih. Ya. Kalau fikih memang sangat mengandalkan amal. Kalau ngaji fikih itu wah wes pokoknya amal-amal disampaikan, pahala-pahalanya disampaikan, keutamaan-keutamanya dijelaskan, dijelaskan. Nah sementara di tasawuf amal itu tidak boleh diandalkan seperti itu. Tidak boleh diandalkan seperti itu. Jadi kalau sebagian ulama menggambarkan perbedaan tasawuf dan fikih itu seperti perbedaan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa itu representasi dari fikih, Nabi Khidir itu representasi dari tasawuf. Sehingga ketika Nabi Khidir dianggap melakukan pelanggaran terhadap syariat atau fikih lah syariat, wah itu beliau langsung protes. Sementara Nabi Khidir itu menggunakan ilmu tasawufnya, gambarannya seperti itu. Wallahu a'lam. Wal akhiruna utawi wong kang keri, yang kedua artinya hati muridin tadi. Jadi kan yang pertama kan disebutkan dua, obat dan muridin. Yang al awal berarti al obat, al akhiruna berarti muridin. Iku yak tamiduna podo tetanggenan, podo mengandalkan alaiha ing atas apa sopo al akhirun, alaiha ing atase amal jawari tadi, fil wusuli ing dalem wusul sampai ila wahi ta'ala marang Gusti Allah. Dengan banyak wiridan maka itu akan membuat dia wusul kepada Allah. Dia yakin saya nanti kalau melakukan aurat ini, wiridan ini, dzikir ini, membaca ini, istiqomah dalam hal ini dan sebagainya, maka itu yang membuat dia akan wusul kepada Allah. Nah sebagian seperti itu ya. Ini meskipun sebenarnya terlihat baik dibandingkan yang pertama tadi, lebih baik ya, tapi ini masih dalam dianggap iktimat alal amal tadi. Wakasfil astari nan terbuka piro-piro tutup ya. An kulubi saking piro-piro hati. Jadi hati ini ada penutupnya yang membuat kita susah untuk beribadah, susah untuk taat, susah melihat jalan yang terang. Jadi yang terang itu malah justru terlihat gelap, yang gelap itu justru itu karena hatinya tertutup. Bukan kebaikannya yang tertutup, tapi hatinya yang tertutup. Nah, dengan zikir, dengan wiridan, dengan riyadhah tertentu, itu muridin ini yakin dengan itu, maka yang selama ini menutup hati dia itu bisa tersingkap. Nah, ini tetap saja tapi itu iktimat. Wa husulil ahwali lan hasile piro-piro ahwal itu kondisi hati ya, kondisi hati. Jadi misalnya keinginan untuk, jadi hatinya itu selalu ingin berbuat baik lah, selalu pengen jamaah, selalu pengen sedekah, selalu pengen ngaji, itu namanya ahwal. Nah kalau ahwal itu sudah mantap dan tidak berubah, itu namanya makom. Tapi kalau masih bisa berubah, itu nanti namanya ahwal hal, keadaan hati. Nah, itu dalam ya, ini istilah spesifik dalam ilmu tasawuf. Jadi ahwal itu kondisi hati ya, keadaan hati. Itu kalau masih bisa berubah-ubah namanya hal, atau kalau zamannya ahwal.
Tapi kalau kondisi hati itu sudah mantap, tidak akan berubah. Jadi wis kasarannya dia apapun yang terjadi dia selalu jamaah misalnya. Apapun yang terjadi dia selalu baik. Nah, itu tidak akan berubah sedikit pun. Nah, itu sudah mencapai yang derajat yang namanya makom. Jadi kondisi hati yang sudah tetap. Ya. Husulil akhwali al-iqama al-qaimati kang netepi biha kelawan kulub. Sudah tetap di dalam hati. Wal mukasyafati lan terbukanya hal-hal yang gaib. Wah, dia bisa menerawang apa yang akan terjadi. Mukasyafah namanya. Itu termasuk karomah. Ya. Di karomah itu khurjat, apa namanya, sesuatu yang mungkin berbeda dengan adat, atau juga mukasyafah. Mukasyafah itu bisa melihat apa yang umumnya orang tidak lihat. Bisa mendengar apa yang umumnya orang tidak dengar. Bisa merasakan apa yang umumnya orang tidak merasakan. Ini mukasyafah. Bisa melihat hal-hal yang oleh orang lain dianggap gaib, tapi bagi dia itu bisa terlihat dengan jelas. Nah, ini mukasyafah. Itu termasuk karomah. Wal asrori lan biro-biro rahasia. Sir itu yo yang paling dalam lah. Sir itu memang rahasia, tapi bukan terjemahannya, bukan kalau bahasa Inggris secret itu, bukan rahasia itu, tapi lubuk hati yang paling dalam itu asrar namanya, sir bukan rahasia kita menyembunyikan sesuatu yang rahasia, bukan seperti itu, bukan rahasia dalam pengertian bahasa Indonesia, tapi ya gimana mau terjemah kata dalam bahasa Indonesia yang ada hanya rahasia. Asrar itu rahasia, tapi yang dimaksud adalah sesuatu yang lubuk hati yang paling dalam, ya itu bisa terbuka. Kullahuma utawi karo-karone tadi, obat dan apa jenis muridun tadi, atau ini iktimat alaiha fi dukhulil jannah dan iktimat alaiha bil husul. Nah, itu dua-duanya itu mengandalkan menjagakan atau mengandalkan iktimat atau apa namanya, tetanggenan dengan amal bisa masuk surga, atau dengan amal bisa, dan dengan amal bisa wusul kepada Allah. Dua-duanya itu kulahuma iku madmumun dan cacat, itu urung kebenaran. Ngoten niku urung kebenaran. Jenengan surat apik jane, ning urung kebenaran, urung iki tidak dicacat. Jadi cacat. Ya, tidak dicacat. Wa nasi'u min ru'ya wa nasi'un lan cukul min ru'yatin nafsi, saking mirsani awak-awakan. Jadi masih itu, hal itu tumbuh dianggap apa, tercela karena masih muncul dari sifat melihat eksistensi diri. Nah, eksistensi diri. Yang sholat kan saya, wajar dong saya dapat pahala, wajar saya masuk surga. Yang dikirkan saya, yang istiqomah kan saya. Nah, ini dia masih melihat ru'yatun nafsi. Dia masih melihat kepada dirinya, ini amal saya, ini dzikir saya, ini apa, makomat saya, ini apa yang saya lakukan. Ya wajar kalau saya melakukan ini, saya dapat ini, saya masuk surga, atau rezekinya kalau khairul sing kedunyan, rezekinya lancar dan sebagainya. Nah, ini makanya ini dicacat, artinya ini masih tercela, sifat seperti ini masih tercela. Wa nisbatul a'mali wa nisbatul a'mali min ru'yatin nafsi wa nisbatul a'mali lan bangsake ngamal mensifati amalnya ilaiha maring nufus. Jadi ini milik saya, amal saya.
Nah di situ kan karena semuanya saya, itu Allah nggak kelihatan sama sekali. Nah itu yang membuat sikap seperti ini tersalah, menafikan keberadaan Allah, tidak menafikan dirinya, tapi malah menafikan Allah, karena semua yang terlihat adalah amal dia, sholat dia, puasa dia, zakat dia, sedekah dia, ilmu dia, ngaji dia, haji dia, semua milik dia. Semua Allah nggak ada sama sekali. Nah ini yang membuat sikap seperti ini sangat tercela, sangat tercela. Hatta yantija, sehingga tukul, ya, berbuah, sehingga nukulake ma ing barang dukira kang wis sinebut apa ma. Jadi apa yang dia lakukan tadi seperti dukhulul jannah, terus apa husul, yang ma dukira itu maksudnya yang disebutkan di atas tadi, yang masuk surga, selamat dari neraka, husul kepada Allah, mukasyafah dan sebagainya, itu karena hasil dari ibadah saya, amal saya, zikir saya, konsistensi saya. Nah ini, sehingga yang muncul malah sayanya, yang eksis malah saya. Dia menafikan Allah, tidak menafikan diri sendiri, tidak menafikan nafsunya, tapi malah justru menafikan Allah, sehingga sangat tercela. Amal arifuna, anapun utawi wong-wong kang makrifat. Nah ini, jadi kan kelompoknya itu ada 3, ubat, murid, arif. Ubat, muridun, arifun. Nah yang iktimat itu yang 2 pertama tadi, yang tidak iktimat bil amal itu yang ini, yang ketiga ini, arifun. Amal arifuna, anapun utawi wong-wong kang arif iku fala yurauna, ora podo mirsani, ora podo nyawang sapa arifin li anfusihim maring awak dhewe arifin. Dia tidak melihat kepada dirinya sendiri. Dia tidak melihat ini amal saya, bukan, ini bukan amal saya. Ini sholat saya, bukan, ini bukan sholat saya. Ini puasa saya, bukan. Ini bukan puasa saya, bukan sholat saya, bukan sedekah saya, bukan ngaji saya, bukan ilmu saya, bukan wiridan saya, bukan. Sean ing suwiji-wiji. Hatta yaktamidu, sehingga podo tetanggenan alaihi ing atase syai. Dia akan menafikan, dia tidak mengandalkan, tidak mau diandalkan siapa, bukan milik saya kok dijaga. Yang sholat ini bukan sholat saya, bagaimana bisa mengandalkan itu bukan milik saya. Sing lakon itu dudu saya. Yang melakukan sholat bukan saya, yang puasa bukan saya, yang haji bukan saya, yang ngaji bukan saya, yang wiridan, yang zikir bukan saya. Bal yusyahiduna, balik podo mirsani sapa arifin, annal fa'ila, ing sak temene zat kang ngamal, al hakiki ya, kang hakiki, yang sebenarnya, yang berbuat sebenarnya itu huwa utawi al fa'il al hakiki iku Allahu, Gusti Allah Ta'ala. Yang fa'il hakiki sebenarnya, yang melakukan sebenarnya itu Allah, bukan saya, bukan kita, bukan jawari, bukan anggota badan kita, bukan. Kita itu tidak pernah melakukan itu. Yang melakukan itu sebenarnya hanya Allah. Al-fa'il al-hakiki, orang yang melakukan zat yang melakukan sebenarnya.
hanya Allah Ta'ala. Wa annahum lan sak temene mu'arifin, orang-orang arif itu iku mahalun panggonan liduhuri dalika maring pertelane mengkono-mengkono amal. Jadi kita itu hanya manifestasi dari apa yang dikerjakan Allah, yang dilakukan Allah. Bukan kita yang melakukan, hanya perwujudan dari apa yang dilakukan oleh Allah. Yang melakukan tetap Allah. Kita hanya apa? Liduhuri dalika, hanya untuk memperlihatkan apa yang dilakukan oleh Allah. Fakat kalih bloko, hanya itu. Ya, hanya itu. Kita itu hanya liduhuri dalika. Kita hanya perwujudan, hanya memperlihatkan apa yang dikerjakan oleh Allah. Sehingga ya bukan prestasi. Bukan prestasi. Bagi arifin itu bukan prestasi sama sekali. Bahkan memiliki aja tidak, apalagi sampai sebuah prestasi. Bukan prestasi. Karena bukan milik dia, bukan prestasi dia, ya dia tidak berhak dong untuk beriktimat, untuk menjaga itu sebagai sebuah sesuatu yang harus dapat reward, sesuatu yang harus dapat imbalan dari apa yang dilakukan. Dia tidak merasa melakukan apa-apa, sehingga dia juga tidak merasa harus berhak menerima reward, ganjaran lah, atau itu surga, atau itu baik di dunia maupun di akhirat. Itu perbedaannya antara ubad, murid, dan arif. Ya. Abid, arif, abid, murid, dan arif. Itu berbeda. Abid dan murid masih melihat itu amalnya. Hanya berbedanya abid lebih, ya dia berhak dong dapat pahala berupa kenikmatan, ganjaran, lepas dari siksa neraka. Kalau arif lebih, saya berhak dong wusul pada Allah. Jadi bukan surga dan neraka, tapi ukurannya wusul kepada Allah. Nah, tapi meskipun seperti itu, dua-duanya masih tercatat karena tersalahkan lah gitu ya, tercacat lah Mahmud. Karena masih melihat kepada diri sendiri, eksistensi diri sendiri. Wa asyarolan awi isar sapa al musannifu Imam Kiai Musannaf Imam Athaillah As-Sakandari rahimahullah taala ila alamatin maring pira-pira tondo yukrifu kang ngerti biha kelawan alamat sapa al abdu kawula. Imam Athaillah As-Sakandari itu ingin memberi tahu kepada kita tanda-tanda yang bisa diketahui. Dengan tanda itu manusia atau kita atau abad itu bisa mengetahui posisi dia, nafsahu ing awak dhewe ne abad. Famin alamati kaunihi, monggo saking iku alamate anane abad. Jadi dia itu berada di posisi mana. Nah, itu bisa dilihat dari tanda itu. Apakah saya ini abid, atau saya ini murid, atau saya ini arif. Nah, itu bisa terlihat dari tanda-tanda yang diberikan oleh Imam Athaillah As-Sakandari. Faminal kismaini monggo iku setengah saking pantan loro al awalaini kang kawitan karone, maksudnya abad dan murid tadi. Dari tanda orang itu masih di posisi abid dan murid tadi, nah, itu apa? Nukso nurrojai, utawi kurangi harapan datang Gusti Allah, berkurangnya harapan kepada Allah.
ai rojaihi ai rojauhu tegese harapane abet fillahi marang Gusti Allah ing dalam Gusti Allah ayat hulahu ing yang toh nglebokake sapa Allah hu ing abet al jannata ing swarga akan berkurang. Tandanya orang itu, hamba itu akan berkurang harapannya kepada Allah untuk memasukkannya ke surga. Wa yunjiyahu lan oleh selamatake sapa Gusti Allah ing abet minnal adabi saking siksa dan diselamatkan dari neraka. Itu harapannya menjadi berkurang. Inkana lamun ono sapa abet ana iku minal ibadi saking kelompok ubat pertama tadi. Kalau dia itu kelompok ubat, maka dia akan merasa berkurang harapannya untuk dimasukkan ke surga dan diselamatkan dari neraka. Wa ayyusila hu lan ing yen toh paring wusul sapa Allah musulake atau memberikan wusul sapa Allah hu ing abet ilal matlubati maring perkara kang den suprih apa yang diharapkan ilal matlubihi maring apa kang den suprih abet al mutaqad dimi kang wis dingin, maksudnya yang sudah disebutkan tadi usul mukasyafah ya, terus hilangnya satir tadi dan sebagainya itu menjadi berkurang. Inkana lamun ono sapa abet ana iku minal muridina saking kelompok muridin tadi. Jadi obat muridin ada. Kalau dari kelompok muridin dia akan merasa apa yang dicari tadi sudah agak jauh. Nah, kasus seperti itu ketika apa? Inda wujudiz zalali, ketika terwujude zalal itu kepleset orang bagian. Ketika dia ya jatuh dalam apa ya? Dalam maksiat misalnya. Kepleset. Bi Allah tasdiru. Bi Allah tasdiru. Itu apa? Gambarane kelawan yentoh metu minhu sangking abet apa maksiatun perbuatan maksiat. Ketika dia jatuh dalam maksiat, dia langsung kasaran lemes. Aduh, nak coro-coro sing ngubat tadi, gagal mlebu swarga, gagal menikmati bidadari, gagal menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Yang hobinya makan apa sate, wah gagal nyatenin swarga. Yang hobinya ngerokok gagal ngerokok ning swarga. Kalau dia murid, wah gagal lagi. Mukasyafai gagal, usulnya gagal. Ketika dia jatuh kepada melakukan perbuatan maksiat. Kazinan seperti zina, langsung ekstrim. Kalau dia melakukan dosa apalagi sampai seperti zina, wah wis dia akan kelemprek. Serah bakal mlebu swarga nak carane ini. Itu dia akan jatuh. Mentalnya akan langsung jatuh. Nuksoni rojak, mentalnya jatuh. Begitu melakukan dosa, apalagi seperti zina, dosa besar maksudnya. Dan dosa-dosa yang lain, tentu contoh. Itu dia akan merasa wah jatuh. Ora bakal mlebu swarga meneh. Ya Allah. Wa ghaflatin lan lali anillahi sang Gusti Allah, lupa zikir. Kita
dia artinya itu kan kalau sudah dikir istiqomah lah kok bisa sampai ghaflah lali marang Gusti Allah. Wah dia wah ora bakal sido wusul ya. Ora iso makrifat iki. Ora bakal iso mukasyafah iki. Dia langsung down. Tadinya pengen caranya pengen jadi wali, pengen jadi wali. Begitu dia melakukan jatuh ke maksiat kepleset, kena bodoh atau apa, terus akhirnya dia kena cobaan berupa maksiat. Wah dia langsung ngedrop. Yang tadinya pengen jadi wali, wes gagal jadi wali, iso gitu wali. Nah itu ciri muridin, orang yang terlalu mengandalkan amal. Dengan beramal itu dia akan usul kepada Allah misalnya seperti itu. Nah ini dicacat, tidak seperti itu. Watarkul aurati ninggal wiridan, meninggal aurat, meninggalkan wiridan, itu akan membuat dia jatuh. Watarkil aurati, dan meninggalkan wiridan. Wa min alamati kaunihi, lan iku setengah sangking tandane keberadaane anane abet minal arifina sangking wong-wong kang makrifat fanauhu utawi fanae apa iki fanae iki ora onone ora anane abet an nafsihi sangking awak dhewe abet. Dia tidak menganggap keberadaannya, eksistensinya. Jadi fana itu kebalikan dari eksistensi. Fana berarti tidak eksis. Dia tidak menganggap eksistensinya. Wa idza waqa'a fa idza waqa'a mongko nalikane tumiba sapa abet. Arifin maksudnya itu tadi. Fizzalatin ing dalem kepleset. Au asobahu utawa ngenani ing abet utawa maksudnya di sini arifin tadi. Apa ghaflatun ghaflah lali maring Gusti Allah. Syahida mongko mirsani sapa ngabet sing kelompok arifin wau tasrifal haqqi ing nglakokakene al-haq. Al-haq kalau dalam ilmu ini istilah khusus spesifik dalam tasawuf, al-haq itu maksudnya Allah. Karena yang nyata, yang pasti itu hanya Allah. Kalau selain Allah itu kan kasarannya ora cetha, ora pasti, ora cetha. Yang al-haq itu hanya Allah. Jadi ketika disebut al-haq dalam ilmu tasawuf artinya Allah. Oleh nglakokke Gusti Allah. Oleh apa ya mentasarufkan apa menjalankan Allah. Fihi ing dalem abet. Wajara ya na qadaihi lan oleh ngilekake takdire Gusti Allah ya semakna. Semakna. Iki mong mlakune takdir ya ngono kuwi. Itu kalau orang arif. Baik dia itu kena apa namanya ketika dia kena terpleset dalam sebuah maksiat misalnya, ya dia melihatnya ya sudah ini sebagai apa yang sudah jadi qada dan takdirnya Gusti Allah. Kita hanya menjalankan saja. Ya Allah. Alaihi ing atasnya. Kama annahu kaya sak temene abet iku ida saudara nalikane metu minhu saking abet apa taatun ketaatan. Begitu juga ketika dia taat. Jadi ketika dia terjatuh dalam masalahnya apa ya kemaksiatan atau ghaflah, lupa kepada Allah, itu sama juga ketika dia melakukan ketaatan, maka dia itu hanya dianggap ya sudah itu ketika dia taat ya dia tidak merasa ini prestasi saya, ya sudah ini ya
yang menjalankan Allah. Aulaha utawa pertelo lahu maring abad apa musyahadatun persaksen qalbiyatun kang bangsa ati. Jadi ketika dia misalnya melihat sesuatu yang bangsa ati gitu, bukan pakai mata manusia pakai kepala, tapi pakai mata hati, itu juga bukan prestasi dia, yaitu yang membukakan, yang musyahadah, yang memperlihatkan itu Allah, bukan dia yang bisa benar-benar melihat, tidak. Itu bedanya. Lam yaro ora mirsani sapa abad di sini adalah arifin tadi. Fidzalika ing dalam mengkono-mengkono apa tadi? Taat. Ora mirsani haulahu ing apa? Doyone abad. Ini bukan karena kemampuan saya. Wa quwatahu lan kekuatane abad ini bukan karena kekuatan dan kemampuan saya, bukan kemampuan dan kekuatan saya, bukan. Ini semua la haula wala quwata illa billah. Wala farqa mongko ora ana perbedaan iku maujud, ora ana beda iku maujud indahu ana ing sandinge abad. Bena halain antarane kahanan loro, tadi maksiat atau ibadah taat itu bagi orang arif sama saja, toh sama-sama menjalankan apa yang dijalankan oleh Allah. Lianahu krono sak temne abad iku horikun wong kang keli fi bihari tauhid ing dalem pira-pira segarane tauhid. Dia sudah tenggelam dalam samudra tauhid. Jadi sudah tidak membedakan lagi, tidak merasakan perbedaan antara amal baik maupun amal yang buruk. Kotistawa mongko teman-teman podo seimbang balance. Apa khaufu wedine abad warajauhu lan harapane abad. Jadi harapan dan rasa cemas itu seimbang. Kalau dimasukkan diistilahkan bahasa Indonesia itu harap-harap cemas. Nah, harap-harap cemas itu berasal dari roja wal khauf. Jadi tapi itu balance, ya selalu sama. Bukan berarti ketika dia taat harapannya meningkat, atau ketika dia melakukan kemaksiatan maka khaufnya yang meningkat. Enggak, sama saja. Ketika taatnya meningkat, dia tetap seimbang antara roja dan khauf, tetap seimbang. Harap cemasnya itu tetap seimbang. Jadi ketika melakukan kebaikan juga tidak membuat rojaknya meningkat. Ketika dia melakukan misalnya kemaksiatan, alhamdulillah, juga tidak akan mengurangi, khaufnya juga tidak meningkat. Fala yang kusu monggo ora ngelongi apa al-isyanu dosa khaufahu ing rasa wedine abad. Dia ketika melakukan dosa misalnya, itu tidak akan mengurangi rasa khaufnya kepada Allah. Wala yazidu lan ora dadi tambah, ora nambahi apa al ihsanu penggawe apik, rojaahu ing pengarep-arepe abad. Jadi ketika dia melakukan kebaikan juga tidak meningkat
rojaknya. Ketika dia tertimpa suatu kemaksiatan, dia juga tidak berkurang khaufnya. Faman mongko sapane wong iku lam yajid ora nemu sapa man hadhil alamati ing ikilah tondo, maksud tondo-tondo wong arif fihi ing dalem abad fal yujahid mongko becik nemen merangono sapa abad nafsahu ing nafsune abad. Kalau orang belum bisa seperti ini, ternyata kok tondo dari apa tadi arif, di mana tidak berpengaruh antara taat dan maksiat, tidak berpengaruh kepada rojak dan khaufnya. Dia ketika taat masih apa, wah kayaknya kalau dia sudah misalnya ya sudah sholat jamaahnya istiqomah, wiridannya mempeng, ngajinya tenanan, sedekahnya juga ikhlas banyak dan sebagainya, pokoknya ketaatan itu sudah dilakukan semua. Wah seolah-olah wis kalau siap mati Gusti Allah pun kalau siap nih. Wah wis pokoknya setelah ora sabar untuk apa nikmatin jenengan teng akhirat, baik di alam barzah maupun di alam akhir. Wis kaya-kaya wis siap, wah wis tak jenengan cabut sani wis ikhlas loh. Kaya-kaya seperti itu. Dia apa namanya merasa wah kita wis mesti swarga. Atau sebaliknya, ketika dia terpleset dalam ampun jenengan sedani riyen Gusti Allah, aku tak memperbaiki diri dulu. Saya tak, wah ya Allah, astagfirullahaladzim dan sebagainya. Dia merasa jatuh mentalnya. Dia merasa, wah aku nak mati saya ini jelas neraka ini, misalnya seperti itu. Nah, kalau sikap dia masih seperti itu, ya, ketika sikap, maka sebaiknya dia apa ya, memerangi hawa nafsu. Karena yang seperti itu sebagai bentuk tanda bahwa dia itu masih melihat apa yang dilakukan itu prestasi dia. Apa yang melihat itu ya amal dia. Nah, ini harus dilawan. Perasaan seperti ini itu harus dilawan. Biryadot, memerangnya dengan apa? Biryadoti, kelawan latihan. Ya, ada yang kalau di toreko ada yang kholat atau apalah cara sesuai dengan petunjuk dari guru mursyid. Wal adkari dan piro-piro zikir. Dengan mendawamkan zikir. Ketika zikir itu betul-betul dimaknai. Ketika Allahu Akbar, yang besar itu hanya Allah. Besarnya Allah itu jangan dibandingkan seperti kita membagi besarnya segini, enggak. Kalau kita tahu ya, tahu kecilnya kita, maka kita akan tahu besarnya Allah. Atau sebaliknya, kalau kita tahu besarnya Allah, maka kita akan tahu betapa kecilnya kita. Betapa kecilnya. Sebab itu, sehingga kita tidak layak. Makhluk yang sangat dhaif seperti ini kok ngaku-ngaku milik dia, ini amal saya, ini bondoku, kadang ada yang keterlaluan, ini bondoku, ini sawahku, ini wah ini jabatan, wah ini terus itu. Kalau masih seperti itu, maka dia harus benar-benar masih harus tenanan ketika dia melakukan latihan atau riyadhah. Zikirnya harus dimempengi lagi sampai perasaan seperti itu. Mempengi mungkin bukan dari jumlahnya, mungkin bisa dari jumlahnya, tapi lebih menghayati apa yang dia ucapkan, apa yang dia zikirkan, apa yang dia sebutkan ketika melafadzkan lafal-lafal Allah dan sifat-sifatnya. Itu harus betul-betul maknanya seperti apa. Nah, di situ nanti kita akan tahu bahwa sebenarnya kita bukan siapa-siapa dan tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, ini yang dimaksud oleh Imam Athaillah As-Sakandari. Hatta yasila sehingga tumeka ila maqamil irfani, maling makome wong-wong kang wis makrifat, supaya bisa menjadi golongan ketiga tadi, orang-orang yang tadi. Wal muradu lan ngersake sapa al musannifu musa imam musannif mesti Imam Athaillah As-Sakandari bihadhil hikmati, kelawan ikilah kata-kata mutiara, tansitus saliki, tansitus saliki ing
nrengginasake wong-wong kang pelaku ing dalane Gusti Allah. Wa raf'al himmatihi lan ngunggahake cita-citane salik. Anil iktimadi ngedoi saking tetanggenan ngandelake ala syai'in atase suwiji-wiji siwa maulahu sakliyane bendorone salik. Yang dimaksud Imam Atha'illah dengan menyebutkan hikmah tadi adalah untuk menyemangati orang itu salik yang berjalan di atas jalannya Allah, supaya bersemangat untuk meningkatkan kualitas ibadahnya, supaya ketika beribadah dia tidak mengandalkan ibadahnya itu tadi. Yang diandalkan hanya Allah, bukan ibadahnya. Yang diandalkan itu Allah, rahmatnya Allah atau sifat-sifatnya Allah, bukan mengandalkan amal dia. La tashid ora kanggo ngetingake nyengiti fil amali ing dalem amal, bukan bermaksud untuk supaya sudah enggak, kalau begitu sudah tidak usah beramal saja, toh sama saja maksiat dan taat sama saja, enggak, untuk apa saya beramal taat, toh tidak ada artinya. Bukan seperti itu maksudnya. Kalau ini jenis namanya maghrur, tertipu. Ketika kita orang menerangkan maghfirahnya Allah, terus kita rame-rame melakukan dosa, toh nanti diampuni oleh Allah, misalnya seperti itu, namanya maghrur. Ketika orang menerangkan, ketika ulama atau kiai menerangkan tetap sifat pengapuran Gusti Allah, itu bukan untuk mendorong orang supaya memperbanyak maksiat, toh nanti Allah Maha Pengampun. Tidak seperti itu namanya maghrur. Salah mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh seorang guru, seorang ulama. Itu bukan seperti itu. Bukan ketika Imam Atha'illah memberikan hikmah supaya tidak mengandalkan amal, bukan berarti orang supaya tidak beramal, bukan seperti itu. Bukan seperti itu, tetapi untuk supaya kita dalam beramal tidak merasa ini prestasi saya, tidak merasa prestasi saya, tapi lebih kepada rahmatnya Allah. Saya bisa seperti ini, itu karena Allah. Jadi yang dibesarkan Allahnya, gitu loh. Kalau kita iktimat kepada amal, kita membesarkan diri kita. Saya sudah beramal, saya sudah melakukan ini dan itu. Nah, ini membesarkan diri sendiri, menafikan Allah. Nah, ini yang dikecam, yang dicacat oleh ilmu tasawuf. Paling tidak apa yang disampaikan oleh Imam Atha'illah As-Sakandari. Di annaha krono sak temene amal iku sababun dadi sebab adiyun kang bangsa adat fil wusuli ing dalem wusul ila wahi ta'ala maring Allah Subhanahu. Bagaimanapun amal itu biasanya, tapi ini hanya adat saja, bukan ketentuan, bukan kepastian, ya adat sajalah, kebiasaan. Cuma kan kita itu terlalu mengandalkan kebiasaan, ya karena adatnya seperti itu, terus kita meyakini seperti itu. Nah, ini yang salah, bukan karena kebiasaannya seperti ini bahwa itu yang membuat seperti ini, bukan. Jadi seperti gambaran itu, seperti kalau setiap pagi ayam berkokok, setiap matahari akan terbit ayam berkokok, bukan berarti yang menerbitkan matahari itu kokoknya ayam, itu bukan. Meskipun setiap kali matahari akan terbit terus ayam berkokok, bukan berarti yang membuat matahari terbit itu
kokokan ayam itu tadi bukan. Nah, seperti itu loh. Ya. Orang memang biasanya kalau melakukan ini bisa usul kepada Allah. Orang kalau melakukan ibadah ini bisa masuk surga. Tapi yang memasukkan surga bukan amal itu, tapi biasanya adatnya itu orang yang melakukan ini bisa usul kepada Allah. Wiridannya tenanan, zikirnya tenanan, membersihkan hati, istiqomah itu biasanya loh membuat orang itu usul kepada Allah. Kalau dia sergap ibadah, sergap sholat, sergap sedekah, haji ini tenanan, baik kepada sesama manusia, ya biasanya itu memang masuk surga. Tapi yang memasukkan surga bukan itunya, gitu loh. Biasanya yang seperti itu memang membuat orang, biasanya orang yang seperti itu akan masuk surga. Tapi yang memasukkan surga bukan itu. Seperti gambarnya tadi. Memang biasanya kalau matahari akan terbit itu, kalau kalau ada suara kokok ayam, sebentar lagi matahari terbit. Tapi tentu saja yang menerbitkan matahari bukan kokok ayam itu tadi. Itu gambarnya seperti itu. Wa tahqiru ma lan kremehake barang yang tahihu kang nukulake ing ma minal akhwali sanging pira-pira akhwal kahanan wa ghairiha lan liyane akhwal. Jadi bukan untuk mengecilkan, ya tadi sesuatu yang biasanya itu bisa membuat apa ya, membuat keadaan hati kita usul tadi, membuat keadaan kita pada makom tertentu. Di anadalika karena saat temannya mengkono-kono ma depan tadi ma yang tahihu min akhwal tadi. Wa dalika mongko sak temene li anna dalika krana sak temene ma yang tahihu min akhwal tadi iku minhu iku minatun peparing minawahi sanging Gusti Allah. Jadi itu pemberian Allah. Kita punya akhwal yang baik, kita bisa zikir dengan istiqomah, kita memiliki makom tertentu, itu atau kita bisa rutin berjamaah, kita bisa rutin bersedekah, kita bisa melaksanakan haji. Itu pemberian Allah, itu kenikmatan dari Allah. Sehingga apa? La yang bahi mongko rasa yukjo apa raduhu nolak minah tadi. Jadi ini pemberian Allah, maksud kamu tolak sih? Kamu diberikan Allah bisa rajin ibadah, kamu bisa diberikan Allah istiqomah ngaji misalnya, diberikan Allah istiqomah zikir, bisa diberikan oleh Allah istiqomah berjuang, diberikan oleh Allah baik kepada sesama manusia dan sebagainya. Itu pemberian dari Allah, fadl dari Allah. Jangan kamu tolak. Tidak sopan menolak pemberian Allah. Tidak baik, tidak sopan apabila kita menolak pemberian Allah. Baik, itulah hikmah pertama yang ya sebisa Al-Fakir untuk ya sekedar, bukan mengkaji terlalu tinggi kalau mengkaji, sekedar untuk ya membaca dan mengingatkan pada diri Al-Fakir. Syukur-syukur ada manfaatnya kepada mustami atau orang para pemirsa dari channel ini. Semoga ada manfaatnya baik bagi Al-Fakir sendiri atau syukur-syukur bagi semua yang mirsani channel ini. Qala al-muallifu irada tuka wa a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.